Sahabat terkasih, pengampunan adalah refleksi dari kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti Tuhan yang mengampuni kita, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Karena orang yang mengasihi adalah orang yang mengampuni. Disebutkan juga dalam Efesus bahwa kita harus ramah dan penuh kasih, serta saling mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kita. Jadi sahabat, mau kan kita saling memaafkan? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini yaitu kasih itu memaafkan. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa kasih itu memaafkan, mari kita membuka hati kita supaya hari ini setiap firman yang kita dengar dan kita terima mengubah hidup kita menjadi pribadi yang bisa memaafkan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa kasih itu memaafkan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan dan mengubah kami supaya kami menjadi pribadi yang bisa memaafkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membahas renungan hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan untuk diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang kasih itu memaafkan. Mari kita saksikan video ini. Sahabat, perseteruan antara orang tua dan anak pasti sering terjadi. Namun, apa jadinya jika hal itu berujung dengan kekerasan? Hal ini terjadi pada ibu kandung yang memaafkan sang anak setelah menganiayanya dengan memukulnya pakai kursi. Berawal dari hal sepele,
karena sang ibu mengambil 4 potong gorengan di warung miliknya. Namun untungnya, sang anak meminta maaf dan menyadari bahwa tak seharusnya ia berperilaku kasar seperti itu. Sang ibu pun langsung memaafkannya dan mereka berdua berakhir damai dengan berpelukan. Nah sahabat, ini merupakan contoh dari hubungan yang saling mengasihi. Karena dengan kamu mengasihi, maka kamu juga mampu mengampuni. Kamu mau juga kan jadi orang yang penuh kasih? Wah, kalau kita melihat video ini, kita bisa melihat ya, bagaimana kasih seorang ibu yang begitu besar kepada anaknya, padahal nyakitin dia loh anaknya. Iya, ya itu benar sekali ya. Meskipun ibu ini sudah disakiti dengan dipukul oleh anaknya dengan kursi kayu, tapi ibu ini tetap memaafkan anaknya. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kasihnya yang besar pada anaknya membuat dia mampu untuk memaafkan anaknya ya. Nah sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang orang yang tidak mau memaafkan. Kita akan baca dari 1 Korintus 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dan kasih itu tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, dan yang memahitkan yang pernah terjadi di masa lalu. Iya, karena kita itu biasa suka nyimpen. Iya. Ya kan, ingat-ingat ya. Apa begitu. Yang pernah dilakukan orang ya. Jadi gudangnya koleksi masa lalu gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, dan masih terus mengingat-ingat hal yang menyakitkan yang pernah terjadi di masa lalu, maka kita hidup di luar kasih. Kita hidup di luar kasih karunia juga. Bahkan kita tidak hidup dalam tidak hidup dalam terang, kita hidup dalam kegelapan seperti itu ya. Sebab Allah adalah kasih dan Allah adalah terang. Amin. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 mengatakan bahwa barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sebab orang yang membenci saudaranya atau orang lain adalah orang yang tidak mau memaafkan dan tidak mau untuk mengampuni. Ya, ini benar sekali ya. Jadi kita penting sekali diingat bahwa kasih itu harus memaafkan justru ya. Iya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman kita harus menyadari dan mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita memilih untuk tidak memaafkan atau tidak mau mengampuni, maka kita sedang memposisikan diri kita ada dalam kegelapan itu. Sehingga kita membuka pintu dan bahkan mempersilahkan kegelapan. Dan semua yang negatif itu datang dalam kehidupan kita dan menguasai kita. Bahkan menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Iya. Memaafkan atau mengampuni dimulai bukan karena kita bisa atau kita mampu, ya, tetapi karena kita mau dan kita taat dulu kepada firman Tuhan. Iya. Maka ketika kita mau, kita sedang melepaskan diri kita dari kegelapan. Amin. Dan kita sedang memposisikan diri kita ada di dalam terang. Amin. Maka kasih karunia Allah itu akan bekerja, memampukan dan memberi kita kekuatan untuk kita dapat memaafkan, dapat mengampuni, dan tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Amin. Ya karena ada orang suka bilang, aku nggak bisa, kan gitu. Padahal bukan soal aku nggak bisa, tapi mau apa enggak? Ya. Gitu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang orang yang mau memaafkan di dalam Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita, demikian juga kita perbuat kepada orang lain yang sudah menyakiti kita dan mengecewakan kita, yaitu supaya kita sabar, kita tidak dendam, dan supaya kita saling mengampuni. Amin. Wow. Sabar dan tidak dendam ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari nih dan mengerti bahwa di dalam Yesus kita yang tidak sempurna ini, yang penuh kekurangan dan dosa, kita sudah menerima anugerah pengampunan dari Yesus. Dan kita juga sudah menerima dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Bahwa Yesus sudah tidak lagi mengingat-ingat semua dosa kita, kesalahan kita, dan segala perbuatan jahat kita. Amin ya, ini penting sekali ya. Nah, penting sekali kita terlebih dahulu menerima dan mengalami kasih Yesus yang sudah memaafkan dan mengampuni kita. Barulah kita dimampukan untuk dapat menjadi pribadi yang bisa memaafkan dan mengampuni orang yang lain. Amin. Jadi benar ya, kita masih ngerti nih bahwa kita sudah diampuni. Sudah diampuni nih. Iya. Kalau kita nggak pernah mengalami dan mengerti itu, kita nggak akan bisa untuk mengampuni orang lain ya. Sebab ketika kita memaafkan dan mengampuni orang lain, maka itu akan membebaskan dan melepaskan kita dari kepahitan, dendam, dan segala emosi yang negatif. Jadi pengampunan itu membebaskan kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita. Iya, amin ya. Justru kita ketika mengampuni, kita dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Iya. Nah, sahabat yang baik, Allah itu adalah kasih. Iya. Dan kasih itu memaafkan, mengampuni, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Amin. Jadi, ketika kita menghidupi prinsip kebenaran ini, bahwa kita ini sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dengan gratis ya. Dan kita melepaskan pengampunan juga dengan gratis tanpa syarat dan tuntutan. Maka kita menjadi orang yang merdeka dan sehat secara emosi. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya dari @ayuputri1884. Shalom. Shalom juga Ayu Putri juga. Ya. Saya sudah 2 tahun belum memaafkan kesalahan orang tua saya. Dan saya masih membenci orang tua saya atas perlakuan mereka yang membuat saya menjadi trauma dengan perilaku orang tua saya. Apakah jika saya membenci orang tua selama 2 tahun akan membuat orang tua saya sadar dan berubah menjadi lebih baik? Shalom Ayu Putri. Kami mengerti keadaan kamu yang trauma dengan orang tua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayu Putri dengan menyimpan kebencian kepada orang tua selama 2 tahun itu justru akan membuat kamu makin kecewa dan tidak mengubah orang tua menjadi sadar dan berubah menjadi lebih baik. Sebab yang dapat mengubah hati orang tuamu itu hanya Tuhan Yesus. Dan bagian kita hanya mengasihi, memaafkan, dan mengampuni. Maka dengan kita berbuat seperti itu, maka kita membuka jalan untuk Tuhan mengubah hati orang tua Ayu Putri. Karena di dalam firman Tuhan kita mau baca ya dalam Efesus 4 ayat 32 ya dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi Ayu Putri dikatakan di sini sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita mengampuni kenapa? Karena kita sudah menerima anugerah pengampunan itu ya. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa buat Ayu Putri dan tentunya buat sahabat yang baik yang hari ini seperti Ayu Putri juga nyimpen kebencian, kekecewaan, udah bertahun-tahun gak bisa mengampuni. Mari kita berdoa ya. Tuhan mengingatkan bukan kita bisa tapi apakah kita mau hari ini ya. Yuk kita berdoa ya Tuhan. Kita berdoa buat Ayu Putri dan sahabat yang baik. Kalau hari ini membutuhkan pertolongan-Mu.
karena sudah bertahun-tahun menyimpan kekecewaan, kepahitan, dan kebencian kepada orang tua dan kepada mungkin juga kepada hal-hal yang lain. Dan hari ini biarlah Tuhan menjamah hatinya. Kasih karunia turun untuk Ayu Putri dan sahabat yang baik yang mengalami problem yang sama ini. Supaya hari ini dilepaskan dari roh kebencian, roh kepahitan, dan semua yang menyakitkan. Kasih karunia Allah turun supaya Ayu Putri hari ini dimampukan untuk mau mengampuni. Untuk ambil keputusan mau melepaskan pengampunan kepada orang tuanya. Dan biarlah semua trauma-traumanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan untuk para sahabat yang baik juga yang sedang berdoa hari ini, Tuhan jamah hatinya supaya mereka juga mau mengampuni, mengambil langkah ini. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah, Tuhan yang bisa menyembuhkan, bahkan Tuhan yang bisa mengubah hati setiap orang. Kayak berdoa biarlah hari ini mujizat Tuhan terjadi. Kami berkata shalom untuk Ayu Putri, shalom juga untuk para sahabat yang baik yang hari ini ingin disembuhkan, dilepaskan dari semua kebencian dan kemarahan. Kayak berdoa dan menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Kayak percaya ketika kami memaafkan, kayak mengampuni, kami disembuhkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat sahabat yang baik, buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, dan minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan sahabat yang baik DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa kasih itu memaafkan. Yang pertama, kasih itu memaafkan. Artinya kasih itu mengampuni, kasih itu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain, dan kasih itu tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, dan yang memahitkan yang pernah terjadi di masa lalu kita. Yang kedua, Allah adalah kasih. Jadi kita harus menerima dan mengalami dahulu anugerah kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka kita akan dimampukan untuk dapat mengasihi, memaafkan, dan mengampuni orang yang mengecewakan dan menyakiti kita. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini, sahabat yang baik, dimanapun engkau berada saat ini melihat tayangan ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan, memaafkan mungkin orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan biarlah saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Bapa di surga, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima anugerah, kasih, dan pengampunan dari-Mu. Dan kami mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami, agar Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan membebaskan kami dari kepahitan, kekecewaan, dendam, dan kemarahan. Kami percaya saat ini juga kami sudah diampuni, dikasihi, dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, kami memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan kami. Sehingga kami menjadi orang yang merdeka, sehat secara emosi, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.